warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Auliandri dan saya Amina Sukairani. Hari ini kami sangat senang karena berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Wakil Ketua Sekolah Cinta. Dan di sini kita akan membahas hal yang berbeda. Yang pertama, Bapak, kalau boleh tahu nih, bagaimana peran Bapak dalam membantu kepala sekolah menjalankan kegiatan belajar mengajar di sekolah? Pertama, peran Bapak sebagai wakil ketua sekolah atau sebagai guru. Kalau sebagai guru, Bapak menjalankan sebuah tupoksi sebagai guru untuk mengajar belajar dua. Kemudian juga kalau Bapak sebagai wakil kepala sekolah, Bapak juga bekerja sebagai tupoksinya. Ada tugas dan fungsinya sebagai kepala sekolah bidang serangan. Jadi ketika ada yang rusak, ada perbaikan, sebagai itu tanggung jawab kami sebagai kepala sekolah. Dan menurut Bapak, bagaimana sekolah bisa menjadi tempat yang mampu membentuk perilaku dan sikap sosial positif bagi para siswa? Bisa itu dengan cara yang mendisiplinkan siswa itu. Jadi dengan kolaborasi antara orang tua dan siswa, sehingga mereka bisa menjadi insan-insan yang berkarakter, yang tentunya didasari dengan niat tulus dari siswa itu sendiri, mau belajarnya, mau sungguh-sungguh lah belajarnya. Nah itu. Dan dalam menjalankan hubungan dengan orang tua maupun masyarakat sekitar, apa saja peran penting yang biasanya dilakukan oleh sekolah? Dekat dengan masyarakat, berkonsultasi, berkomunikasi untuk memajukan sekolah di SMP di sini agar situasi kondusif dan tentunya aman dan nyaman buat anak didik di sangat jelas. Bapak kan pasti sering melihat berbagai kegiatan siswa Bapak. Dan bagaimana cara sekolah mendorong siswa agar aktif baik di sekolah maupun di luar sekolah? Pertama, menurut saya bukan hanya sifat kurikuler ya, tapi ekstrakurikuler juga mereka diharuskan. Itu bagian dari pembelajaran di luar sekolah, sekolah, kemudian ikut organisasi kesiswaan, OSIS, OHIS, PAUTA, dan semua sesuatu yang ada di sejarah. Ada ekstra dan intra sekolah yang tentunya bisa membawa dampak yang positif ya anak-anak dengan mengembangkan potensi yang ada pada sekolah. Apa langkah konkret yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi para siswa di sekolah? Pertama, membangun karakter itu sendiri, terutama di sini yang sesuai ya. Kita buat aturan, buat tertib, kemudian kegiatan yang mendukung itu diselaraskan dengan kemampuan siswa itu sendiri ya, minat, bakat dan pengembangan dirinya. Oke, pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan. Menurut Bapak nih, bagaimana cara sekolah menanamkan rasa tanggung jawab pada siswa sejak dini? Ya, artinya dengan diberikan tugas itu bagian daripada tanggung jawab mereka. Ada tugas upacara misalnya, itu bagian tugas. Kemudian pada saat hari Jumat tugas untuk kegiatan tausiah, itu bagian tugas dari siswa itu, dia punya tanggung jawab melaksanakan itu. Terus bagian juga tugas untuk menjadi tanggung jawab terhadap situasi yang ada. Pertanyaan selanjutnya, dalam bidang tugas Bapak, bagaimana cara mengawasi pelaksanaan program sekolah agar tetap berjalan sesuai dengan rencana? Sesuai tupoksinya, kita kan ada asesmen ya. Asesmen itu ada penilaian indikator kerja dari seorang guru. Kalau guru ya, kemampuan siswa sejauh mana kemampuan siswa dalam belajar, komunikasinya dengan siswa, kemudian juga dengan school dan sebagainya. Itu bentuk pengawasan yang tentunya dituangkan dalam asesmen pembelajaran. Bisa diceritakan contoh nyata bagaimana sekolah berperan dalam membentuk lingkungan sosial yang positif bagi siswa? Contohnya kan kita sekolah sering ada kegiatan bakti sosial ya, misalkan itu kan bagian dari
dengan masyarakat, ada OSIS dan mengumpulkan sumbangan untuk masyarakat sekitarnya, ada kaum duafa, ada yatim piatu, itu kan disumsi dengan masyarakat sekitar sekolah. Jadi ini Pak, kalau ada konflik atau masalah di lingkungan sekolah, langkah apa yang biasanya Bapak ambil untuk menyelesaikan masalah? Ya, mencari komunikasi yang baik dengan mereka, pendekatan tentunya dengan hal-hal yang positif. Pendekatan yang positif insya Allah akan menjadi lebih baik itu. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi sebagai wakil kepala sekolah dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Pasti tantangan. Iya. Kalau tantangan pertama kami hadapi dengan senyumnya, jangan dibuat pusing, ikuti tupoksi yang ada. Kalau ada kita lakukan, kalau nggak ada ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi sukses, lebih baik. Terakhir nih Pak, saya mau minta kata-katanya untuk kami para siswa-siswi SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang. Kan kita juga calon generasi muda penerus bangsa. Pertama, dia telah belajar karena masa depan kalian bukan hari ini tapi kegiatan 20 tahun yang akan datang ya. Proses itu diawali dengan berbagai tantangan ya. Jadi itu ada ATHG atau ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Bisa nggak itu menyikapi itu? Tolong itu ada bagaimana kita bisa mengarungi proses pembelajaran di sekolah itu akan menjadi orang sukses. Karena semua juga tidak luput daripada ATHG. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Wakil Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan inspirasi bersama kami. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus semangat belajar dan berprestasi. Saya Anwila Askakairani dan saya Uli Anggraini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.